wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Halo teman, jumpa lagi dengan Krida Info. Oke teman, kali ini kita akan membahas kembali mengenai bahasa Melayu dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Oke teman, seperti yang kita ketahui bahwa Perdana Menteri Malaysia sempat mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa resminya di ASEAN, menjadi bahasa kedua setelah bahasa Inggris. Akan tetapi faktanya kita akan lihat ya seperti apa yang terjadi mengenai bahasa Melayu ini, yang tentu saja kita akan bandingkan dengan bahasa Indonesia. Seperti diketahui bahwa bahasa Indonesia baru-baru ini ditetapkan sebagai bahasa resmi daripada UNESCO yang ke-10 setelah bahasa Inggris, bahasa Mandarin, Rusia, Italia, Jerman. Yang jelas bahasa Indonesia menjadikan bahasa ke-10 bahasa resmi sebagai katakanlah translate dokumen-dokumen resmi, kemudian juga pidato itu bisa ditranslate salah satunya ke bahasa Indonesia. Nah, tentu saja hal ini sangat ironis ketika Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob kalau nggak salah ya, yang mengatakan bahwa bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta penduduk daripada ASEAN. Tetapi kita ketahui bahwa Malaysia sendiri sebetulnya tidak semuanya menggunakan bahasa Melayu. Nah, yang kita akan bicarakan untuk bahasa Melayu di Malaysia ya, yang saat ini justru kita lihat faktanya di lapangan bahwa orang Melayu sendiri, orang Malaysia sendiri justru ingin berbahasa Indonesia. Bahkan mereka cenderung untuk belajar bahasa Indonesia, berbanding terbalik dengan orang Indonesia yang tidak mau belajar bahasa Melayu ya. Seperti diketahui bahwa di Indonesia itu bahasa Melayu itu bahasa daerah. Nah, kalau misalnya orang-orang Indonesia mendengar orang Malaysia berbicara, langsung aja berpikir bahwa Upin Ipin. Nah, ini dia juga. Orang Malaysia juga malas gitu ya. Jadi ketika mereka ngomong normal gitu, tetapi orang Indonesia mengatakan selalu imajinasinya itu ke Upin Ipin, membuat mereka marah sekali gitu ya. Jadi memang karena bukan tidak menyukai, tetapi memang tidak ada keinginan untuk belajar bahasa Melayu. Tetapi justru kebalikannya, orang Malaysia yang banyak sekali, terutama kaum mudanya, yang ingin fasih berbahasa Indonesia gitu. Jadi mereka merasa keren kalau menggunakan bahasa Indonesia. Oke, untuk itu akan saya perlihatkan konten-konten dari TikTok ya, yang memperlihatkan bahwa memang orang Malaysia ini cenderung untuk belajar bahasa Indonesia. Bahkan kemungkinan 10 tahun yang akan datang diperkirakan malah bahasa Melayu hilang dan bahasa Indonesia justru yang akan digunakan oleh orang Malaysia. Oke, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Krida Info, check it out. Aku salam ya. Aku orang Indo. Orang Indo kat mana? Ke Jakarta. Jakarta. Ente mana? Dekat orang Malaysia. 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 Ente sehat? Sehat. Sehat. Oh, okey. Nama apa? Kau ni apa? Apa? Okay, what's your name? Tak merah dah tu. Don't cry. Masa saya cakap Melayu dekat Jakarta, bang, ni satu berapa Oh, cuma 50,000. Oh, 50,000? Murahnya. Dari Malaysia je. Dari Malaysia, kenapa? Jadi, Upin Ipin. Upin Ipin. Dari pas mendarat di bandara juga Upin Ipin terus. Maju bu, maju. Saya nggak bakalan. Tapi itu hotel yang lama ya? Ini yang baru kan? Terima kasih ya. Nama apa ya? Nama saya Tresna bang. Nama apa? Tresna. Tresna. Oke, terima kasih ya Tresna. Sama-sama. Nanti ketemu lagi ya. Iya. Makasih orang. Have a good day, Pak. Ya. Banyak. Wah, keren ya.
dari pesawat singgah di Jakarta dulu terus ini pakai kereta naik kereta ya. Ini berapa? Berapa? 250 ya. Mending ambil yang breakfast saja. Ya, siap. Dan kali ini kita akan melihat video di mana anak-anak dari negeri jiran yang sedang gandrung berbicara dengan dialek Indonesia, sehingga membuat generasi tuanya resah dan panik. Alasan ini dikemukakan karena pengaruh media sosial dari netizen Indonesia melalui berbagai aplikasi media sosial dan juga dari sinetron-sinetron Indonesia, sehingga mempengaruhi gaya bicara mereka. Nah, seperti apa videonya? Mari kita tonton hingga usai. Jadi aku orang Malaysia yang mempunyai IC. Jangan tanya lagi. Jadi aku bisa bahasa Indonesia. Ya, karena keseorangan menonton FTV dan nonton apa ya? Aku juga nggak tahu. Ya pokoknya yang berdasar dengan bahasa Indonesia. Kadang di film-film di TikTok ya. Lu apa guys? Ibu memang tak bawa pun. Asa mau belanja es krim. Kenapa cakap bahasa Indonesia ni? Cakap bahasa Malaysia je. Tapi cakap bahasa Indonesia. Tapi maknya orang Malaysia, bapaknya orang Malaysia. Kenapa tiba-tiba anaknya orang Indonesia? Bahasa Indonesia. Malaysia sayang. Kamu Indonesia kan? Iya, aku Indonesia. Aku tahu semua bahasa Indonesia. Nanya Coba. aja. Aku tahu bucin. Oh, bucin. Apa emang artinya? Budak cinta. Betul. Betul. Aku tahu warkop. Apa? Warkop. 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 Apa? Warung kopi. Oke, udah bisa lah kau jadi orang Indonesia. Aku tahu bandara. Ya, semua orang tahu bandara. Bandar udara. Emang di Malaysia bandara apa ya? Lapangan terbang. Kenapa kamu tiba-tiba kaget? Pernah tak kaget? Kamu bisa bahasa Indonesia? Bisa. Dikit-dikit aja. Kamu itu di mana? Di Bali. Oh, Bali. Bali. Iya. Oh, Bali. Kamu tahu di Bali cantik. Tahu banget. Aku pengen pergi ke Bali. Oh, biar bisa pakai bikini. Azim. Halal brother. Oh, saya halal. Oke, sorry. Kami di Shah Alam. Kamu tahu Shah Alam? Assalamualaikum. Bukan. Ini tempat di Malaysia. Aku taunya Sabah, Kuala Lumpur. Durian Loto. Baru Kamu ketemu. tahu Dilan? Tahu kenapa Dilan? Kamu pengen jadi milenialnya? Allah. Pilihan kamu. Sweet banget kamu. Orang Indo memang sweet. Sumpah ini ngakak banget. Malaysia resah, anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Jadi tahu nggak kalian, sekarang ini bocil-bocil di Malaysia merasa lebih keren kalau misalnya mereka bisa ngomong bahasa Indonesia. Sampai-sampai orang-orang tua mereka tuh kayak panik gitu. Jangan heran kalau budak-budak sekarang 10 tahun lagi semua guna bahasa Indonesia. Sampai-sampai lebih kocaknya lagi, bocil di sana tuh nggak tahu siapa Perdana Menteri mereka. Tolong info anak-anak kamu ya guys, Perdana Menteri Malaysia masih Ismail Sabri bukan Joko Widodo. Terus bocil di sana ngomong kayak gini, mami ini imut banget. Maknya kayak apaan sih, bahasa apa sih yang lo gunain gitu. Nah diketahui ternyata bocil-bocil Malaysia ini terpengaruh sama YouTuber dan juga influencer Indonesia. Ya kadang gue heran juga, mereka untuk nyanyi aja tuh kenapa nggak pakai bahasa Melayu. Lagu-lagu kekinian mereka aja sekarang udah kayak bahasa Indonesia. Nah dosen di Universitas Kebangsaan Malaysia bilang kalau negara mereka sudah gagal menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Beda sama kita yang kadang menggunakan bahasa Upin Ipin, tapi tetap bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wah keren sih. Ini siapa? Ini siapa? Tak tahu. Siapa? Tak tahu. Yang ni? Ini atau siapa? Yang mana? Nih. Ini siapa? Ini siapa? Pak Jokowi. Siapa? Pak Jokowi. Pak apa? Pak Jokowi. Nih, yang ni. Pak Jokowi. Oke teman, kalau memang faktanya seperti itu bagaimana? Kita juga itu terjadi di lapangan, bukan saya mengada-ada. Memang begitulah, memang orang Malaysia cenderung untuk belajar bahasa Indonesia. Ini terpengaruh dan konten daripada medsos lah.
medsos seperti TikTok, YouTube, apapun gitu yang akhirnya mempengaruhi mereka bahwa bahasa Indonesia jauh lebih keren. Tentu saja, oke. Jadi itulah memang wajarnya justru kalau bahasa Indonesia dijadikan bahasa kedua di ASEAN ini setelah bahasa Inggris dibanding bahasa Melayu. Oke teman, demikianlah konten kali ini. Mudah-mudahan kontennya bermanfaat buat Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam dari Bandung teman. Sarangeo. Dadah. Rambut acak-acakan.